Masya Allah. Kita mau lihat dalam kotak ini duit apa yang paling banyak. Rp5.000. Oke, biar adil 3 kali. Masya Allah, ada peningkatan. Sekarang yang terakhir. Ibu semua baca doa. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu, sehat? Suara saya atau suara hujan? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Lebak, Banten beserta jajaran, Bapak Sekda, Bapak-bapak asisten. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Manahijus Sadat, Kiai Haji Sulaiman Afandi beserta para majelis guru, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para wali santri, hadirin hadirat muslimin muslimat, adik-adik santri sekalian, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada orang tua yang sanggup menjaga anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi malam. Satu-satunya yang sanggup adalah pondok pesantren. Karena di pondok pesantren para kiai lebih dulu bangun daripada santrinya, dan para kiai lebih terlambat tidur daripada santrinya. Jam 3 malam kiai sudah bangun bertahajud, membangunkan santri untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian jam 11 malam kiai mengontrol. Setelah dia lihat anak-anak tidur semua, barulah kiai tertidur. Begitulah mereka mendidik anak-anak kita. Pondok pesantren bukan laundry. Pabrik laundry menerima pakaian kotor, lalu kemudian orang menyerahkan baju kotor, celana kotor, nanti 2 hari dia ambil pakaian bersih. Kalau tidak rapi dia marah. Kenapa tidak bersih? Dia bayar. Bapak Ibu wali santri tidak bisa bersikap demikian kepada guru. Kita tidak bisa membayar kiai dan guru karena mereka sudah menggunakan waktunya, usahanya, hidupnya untuk anak-anak kita semuanya. Jadi kalau hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat Indonesia yang begini besar, kalau SDM-nya tidak kita jaga dengan pondok pesantren, ini negeri ini hancur. Anak kita dirusak dengan narkoba, dirusak dengan LGBT, dirusak dengan zina, dirusak dengan sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, khawarij, murji'ah, mu'tazilah, khalqil Quran. Yang bisa membentengi pemikiran-pemikiran ini ada di internet, di YouTube. Orang begitu bangga menyebarkan pemikiran-pemikiran di internet, ditonton. Semua yang punya handphone, yang ada paket bisa melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya. Maka hancurlah umat ini. Jadi kalau hari ini Banten, Kabupaten Lebak bisa bertahan, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dan kita merdeka itu karena perjuangan para kiai, para alim, para ulama. Lebih tua pesantren daripada ormas. Lebih dulu pesantren, baru ada ormas Nahdlatul Ulama. Lebih dulu pesantren, baru ada Muhammadiyah. Muhammadiyah tahun 1912. Nahdlatul Ulama 1926. Pesantren jauh lebih dulu daripada itu semua. Maka kalau negara ini dikatakan
baru ada 1945 karena merdeka melawan Belanda. Sesungguhnya Sumpah Pemuda sudah ada 1928. 28 Oktober 1928. Tapi sesungguhnya pesantren jauh lebih tua dan lebih lama dari itu semua. Kalau mau lihat Indonesia tetap ada 100 tahun akan datang, maka jagalah pondok pesantren. Alhamdulillah saya bisa sampai di pesantren Manahijus Sadat. Saya tidak sedang mengajar, karena kalau saya mengajar, ini di belakang ada guru-guru kita semua. Justru saya datang dengan niat belajar. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dapat ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dia dimudahkan Allah jalannya menuju surga Jannatul Firdaus. Ibu, bapak datang dari rumah ke Manahijus Sadat dengan niat mencari ilmu. Adik-adik, santri, santriwati di Manahijus Sadat niatnya juga mencari ilmu. Abdul Somad datang dari Pekanbaru Riau, transit di Jakarta menuju Lebak Banten, niatnya juga mendapatkan ilmu. Alhamdulillah, duduk sesaat dengan ulama sama dengan berjam-jam di perpustakaan membaca buku. Sejenak saya mendengar kata sambutan Kiai Haji Ustadz Sulaiman Afandi, tapi saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Bagaimana perjuangan beliau mendirikan pondok pesantren, semennya, kosennya, pintunya bukan dibawa pakai truk, bukan dibawa pakai mobil, tapi digendong pakai tenda, dibawa, jalan belum ada, santri hanya 13 orang. Ini sekarang banyak anak-anak muda tidak bisa berjuang, baru belajar sebentar sudah minta istirahat libur, belajar seminggu, healingnya 2 minggu. Maka kalau anak-anak muda mentalnya begini, Indonesia tidak akan mungkin merdeka. Anak-anakku sekalian, kalau kalian dikirim ke Manahijus Sadat, itu tanda orang tuanya sayang. Saya tidak ingin mendengar laporan ada santri sore-sore ke bawah pohon merasa dibuang oleh orang tuanya. Nanti santri kesambet kerasukan setan. Nah, itu dia ditembak setan. Kita kalau mendengar petir, kilat, kita katakan makhluk-makhluk semuanya bertasbih. Subhana may yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih. Planet-planet, petir menyambar, dia pun bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun juga bertasbih. Orang yang berkeliling tawaf saat sa'i, dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat bertasbih. Apa kata malaikat ketika Allah mau menciptakan manusia? Malaikat komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikun dima. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih mengagungkan, memuliakanmu. Jadi adik-adik dikirim kemari supaya menjadi generasi Indonesia yang bertasbih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Penciptaan langit, penciptaan bumi, perputaran siang dan malam, itu semua menjadi ayat, tanda-tanda. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berpikir. Siapa itu orang yang berpikir? Alladzina yadhkurunallah, mereka berzikir, menyebut Allah, qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring, tegaknya berzikir, duduknya berzikir, berbaringnya berzikir. Tapi dia tidak hanya sekedar berzikir, tapi dia juga berfikir. Wa yatafakkarun, berfikir fi khalqis samawati wal ard. Setelah dia pikirkan langit dan bumi, dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Nah, ini yang menjadi intinya. Belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, supaya mulutnya mampu berkata subhanak faqina
adzaban nar. Dia takut minum khamar, dia takut pakai ganja, dia takut pakai narkoba. Kenapa? Subhanak, maha suci engkau, faqina azaban nar. Tidak ada gunanya jabatan tinggi, harta banyak kalau masuk neraka. Makanya 7 kali kita katakan sebelum matahari terbit, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan ketika selesai berdoa, minta dunianya baik, akhiratnya baik, dan selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tujuan adik-adik dikirim ke Mana Hijau Sadat supaya menjadi generasi berfikir, berzikir. Ada berfikir, tidak berzikir. Ada berzikir, tidak berfikir. Adik-adik dua-duanya insya Allah. Berfikir yang berzikir, berzikir yang berfikir. Dan dia berkata, Subhanak, maha suci engkau, faqina azaban nar. Diselamatkan kita semua dari neraka jahanam insya Allah. Amin. Adik-adik bangga jadi santri. Yang perempuan bangga jadi santri. Apakah santri bisa jadi bupati? Bupati santri. Tadi pertama ketemu, untung dikenalkan Pak Kiai. Ini bupati, kata Pak Kiai. Andai Pak Kiai lupa, saya sangka mahasiswi lagi KKN. Mudah-mudahan Ibu Bupati sehat. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi sekda, jadi camat, apa yang bisa dilakukan? Pakai APBD untuk menolong pondok pesantren. Betul? Tadi Ibu Bupati sudah mengatakan, insentif untuk guru mengaji, guru fisika, PNS, guru kimia, PNS, guru matematika, PNS, guru mengaji, honorer. Pengangkatan untuk guru agama. Ujung tombak pendidikan Islam adalah guru-guru agama. Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung kekuasaan masih ada, jabatan tidak lama, cuma 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Betul. Yang kekal abadi adalah pesantren. Santri-santri dari Lebak, Banten dikirim ke Al-Azhar Kairo. Kirim 5, kirim 10, kirim 100, pulang mereka jadi kiai, buka pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang lain tinggal, punya rumah yang mewah, tinggal, punya mobil, tinggal, punya mobil, jangankan dibawa mati, mau naik ke atas pun gak bisa. Buktinya Ustadz jalan kaki ke atas pakai payung. Pak Kiai, bisa mobil naik? Nggak bisa. Mobil, jangankan turun ke liang lahat, naik ke aula pun nggak bisa. Apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Jabatan, kekuasaan yang dipakai untuk menolong agama Allah. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah. Insya Allah ada di antara adik-adik nanti yang akan jadi gubernur Banten insya Allah. Ada di antara adik-adik yang akan menjadi Kapolri dan Panglima insya Allah. Bisa atau enggak bisa? Siapa bilang tidak bisa? Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi tidak seperti mudah menggerakkan telapak tangan. Mesti pakai kerja keras. Jadi kalau adik-adik dikirim ke Mana Hijau Sadat, itu bukan karena orang tua tidak sayang. Orang tua yang sayang kepada anak mengirim ke pondok pesantren. Betul Ibu? Siap Ibu mengirim anak ke pesantren? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah Il aliyyil azim.
dalam perut ikan, dalam laut, tengah malam. 3, perut ikan gelap, tengah malam gelap, dalam laut gelap, dikeluarkan Allah dari kegelapan karena bertasbih. Nabi siapa? Nabi Yunus. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbih dibaca. Adik-adik yang sedang bersusah hati, orang tuanya jauh, ibunya jauh, lebih baik tinggal di pesantren. Di luar sana ganas, luar biasa. Handphone, TikTok, Facebook, Twitter, luar biasa. Mak-mak habis, anaknya pun tidak terurus gara-gara sibuk TikTok. Kecuali ibu-ibu ini solihah semua insya Allah. Bapak-bapaknya juga banyak yang kena CLBK, cinta lama bersemi kembali. Gara-gara apa? Gara-gara grup-grup WhatsApp yang luar biasa. Adik-adik, sedangkan orang tua saja error, kacau. Tapi insya Allah selama di pesantren dia akan selamat. Sama seperti tanaman ini. Ini tanaman tidak bisa langsung ditanam di luar. Dia mesti dipot dulu. Setelah kuat baru dia ditanam keluar. Anginnya kencang, hujannya lebat, maka dia mesti ditanam di pot dulu. Berapa lama di pot? Tidak lama, 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, Kuliatul Muallimin 6 tahun. Mau hafal Quran, tinggal di sebelah. Mau bahasa Arab, bisa. Bahasa Inggris, oke. Di sini bisa semuanya. Masya Allah, Manahijus Sadat. 1, Manahijus Sadat. 2, Manahijus Sadat di Sumatera Barat. Insya Allah ada 1000 Manahijus Sadat insya Allah. Di antara doa yang terkabul adalah ketika doa saat hujan lebat. Hujan lebat, doa terkabul. Memintalah kepada Allah. Terkabul 1000 Manahijus Sadat insya Allah. Setiap adik-adikku sekalian, nanti kalian pulang, kalian akan membangun pondok pesantren, tahfiz Quran. Terbakar Al-Quran di seluruh dunia. Tidak ada Al-Quran di rumah, tidak ada Al-Quran di handphone. Tetap ada yang menghafal Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran adalah anak-anakku sekalian. Fokus menghafal Quran. Pusatkan pikiran menghafal Quran. Kalian akan dibangkitkan bersama malaikat. Al-Mahiru bil Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka akan bersama dengan para malaikat insya Allah. Pandang ke kanan, malaikat. Lihat ke kiri, malaikat. Pandang ke depan, malaikat. Kenapa aku bersama dengan malaikat? Bersama dengan malaikat karena mereka menghafal Quran. Ibu-ibu akan diberikan mahkota dari cahaya. Di atas kepalanya dipakaikan mahkota dari cahaya. Ini semua kenapa? Karena anaknya penghafal Al-Quran. Ibu menjenguk anak ke Manahijus Sadat. Tadi saya lihat di samping kolam, di pondok-pondok, banyak ibu-ibu menjenguk anaknya. Kalau menjenguk anak, berikan anak semangat. Kamu semangat belajar, kamu semangat di pondok. Jangan lepas anak dengan tetesan air mata. Ibu jangan nangis. Nangisnya nanti di pintu tol. Di pondok jangan nangis. Bangkitkan semangat mereka. Ibu siap bangkitkan semangat anak-anaknya? Bapak juga begitu. Kamu belajar di sini, belajar agama. Nanti kamu yang akan mendoakan anak-anak. Mereka yang akan berdoa tengah malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustadz Abdul Somad ceramah ke sana, ceramah kemari, besok akan pulang, pahala tetap mengalir ke guru-guru saya dulu. Wahai Bapak Ibu guru yang ada di Manahijus Sadat, didik anak-anak ini dengan baik. Kenapa? Gaji tidak dapat membayar tetes peluh keringat. Yang dapat membalas adalah mereka akan menjadi orang tua, anak-anaknya, istrinya, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Ini amal jariah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Rumah tinggal, mobil tinggal, harta tinggal,
bank tinggal, duit tinggal. Yang kekal abadi, anak-anak yang mengajar, belajar. Makanya tadi diberikan cenderamata kepada Ibu Bupati. Apa tulisan kaligrafinya? Khairukum, orang yang paling baik, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Karena jabatan akan tinggal, harta akan binasa. Yang paling baik, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di mana Manahijus Sadat, anak-anak terjaga, rambutnya tidak kelihatan. Tidak ada anak Manahijus Sadat yang rambutnya kelihatan. Di Manahijus Sadat, semuanya berjilbab. Semua berjilbab. Anak-anak kecil pun berjilbab. Di Manahijus Sadat, bukan cuma perempuan yang berjilbab. Sound system pun berjilbab. Inilah Manahijus Sadat ini. Masih ragu dengan Manahijus Sadat? Masih ragu dengan Manahijus Sadat? Kalau ada istri bapak yang tidak berjilbab, antarkan kemari. Jilbab sound system itu akan dipasangkan ke kepala. Kalau ada suami ibu yang tidak sholat, antarkan ke sini. Insya Allah akan dididik supaya dia pulang. Dua kemungkinan. Jadi dia orang sholat atau disolatkan. Sambar petir dia insya Allah. Jangan. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Taubat nasuha. Tanah yang awalnya hanya 5.000 meter, sekarang 12 hektar. Ini Kiai Haji Sulaiman Effendi, ini kiai atau tuan tanah. Saya nggak ada nyebut tuan takur ya. Ini semuanya adalah tanah wakaf. Tanah wakaf itu 3. La yuba'u, tidak boleh dijual. Wala yurasu, tidak akan diwariskan. Wala yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Hanya 80.000 rupiah per meter, Anda sudah punya tanah wakaf sampai hari kiamat, kekal abadi. Bapak punya rumah, bapak meninggal, rumah bapak dijual, ibu akan ngambil harta warisan, dan ibu akan diambil oleh berondong manis. Ibu punya cincin, punya gelang, punya emas, meninggal, akan diambil bapak untuk modal. Saya nggak ada ngomong. Yang kekal abadi, bawa uang 80.000, serahkan ke Manahijus Sadat, dibelikan tanah. Tanahnya akan dibuat kolam ikan, ikan patin. Saya sudah makan, rasanya. Tanahnya ditanam, tanaman kemangi, saya sudah makan, rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Semuanya produktif, dibuat kolam ikan, dibuat kebun, dibangunkan asrama, 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, aula. Ini aulanya belum selesai. Tapi karena acara dipaksakan selesai. Mana buktinya belum selesai? Atapnya baru dipasang sebelah kiri, kanan masih belum. Ke depan ini akan ada dindingnya insya Allah, amin. Akan dipasang keramik insya Allah, amin. Tanam-tanaman masih belum cepat, belum dibersihkan semua. Nih tanaman masih belum dibersihkan. Oh bukan, ini bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergi pagi pulang petang, beringat-ingat, peras keringat, banting tulang, cari uang. Uangnya disimpan di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, gempa. Habis semuanya, hilang ditelan bumi. Yang kekal abadi, nih tanah wakaf kekal abadi. Betul. Abdul Somad datang ke Manahijus Sadat, sorbannya nggak diakui, diganti sorban yang baru. Artinya apa? Bapak akan jadi orang lama, ibu akan jadi orang lama, ustadz akan jadi ustadz lama, akan muncul generasi yang baru. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Wah, yang kekal abadi cuma satu. Apa dia? Inilah yang akan kekal abadi. Ustadz Somad, ini ada toko. Toko apa? 12 usaha bisnis. Rumah makannya bisa berjalan. Ini semua produk-produk. Pesantren tidak menampung tangan. Pesantren mengajarkan adik-adik belajar di sini. Belajar kolam ikan, belajar bercocok tanam, belajar buka minimarket, belajar bisnis dan dagang. Tamat pesantren, bisnismen,
tapi juga kiai. Tamat pesantren, punya kolam ikan, tapi juga kiai. Maka jangan heran nanti kalau anak Manahijus Sadat reuni akbar tahun 2050. Bapak-bapak sudah meninggal. Ibu-ibu juga. Penceramah Abdul Somad. Ketemu sama adik-adik dari Manahijus Sadat. Kamu, saya angkatan 2022. Dulu waktu Ustaz Somad datang, kami waktu itu kelas 1 Ustaz. Masya Allah. Sekarang jadi kiai? Enggak. Apa usaha? Ternak lele. Amat pesantren kau ternak lele. Apa gunanya lama-lama di pesantren kalau cuma jadi ternak lele? Alhamdulillah Ustaz, ekspor impor 3 kontainer sehari. Peluang-peluang ekonomi akan dibangkitkan oleh anak-anak pesantren insya Allah. Amin. Siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan? Yang sekarang akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Makanya Nabi mengajarkan bahwa umat ini mesti bangkit. Siap untuk menambah tanah wakaf pesantren Manahijus Sadat. Pas diajak tasbih, siap. Pas diajak takbir, siap. Pas diajak tanah wakaf. Masya Allah, tabarakallah. Saya di mana-mana kalau tablik akbar tentang tanah wakaf, itu biasanya ada yang bawa krese, ada yang bawa kota, ada yang bawa kardus. Di Manahijus Sadat ternyata enggak ada, karena langsung transfer bank ke nomor berikut. Oh, enggak ada nomor. Masya Allah. Ada yang bawa, ada. Biasanya kalau saya tabligh akbar pakai sorban Ustaz Somad digelar. Ini enggak, oh ada kotak. Masya Allah. Adik-adik yang pakai kotak naik 1 orang ke atas. Karena di sini banyak ikan-ikan besar, ikan paus, ikan hiu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ke tengah dek, ke tengah. Karena duitnya di tengah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ibu-ibu, biar supaya kotaknya itu biar supaya enggak ngisi kotak, pura-pura khusuk salawat. Saya udah mempraktekkan, pas saya khusuk kan lewat. Ustaz Somad tuh cuma pandai ngajak orang aja. Dia enggak ada beli. Masya Allah. Kita mau lihat dalam kotak ini duit apa yang paling banyak. Rp5.000. Oke, biar adil 3 kali. Masya Allah, ada peningkatan. Sekarang yang terakhir. Ibu-ibu semua baca doa. Barakallah. Ada ibu-ibu bawa uang 1 juta. Amin. Kenapa Ustadz sebut ibu-ibu? Karena bapak nggak boleh bawa uang banyak-banyak, kata istrinya. Papa kalau mau pergi jangan bawa banyak uang, nanti kawin lagi. Akhirnya yang bawa uang ibu. Di dompetnya ada 1 juta. Dimasukkannya ke kotak tadi 100.000. Berarti tinggal di dompetnya. Begitu pulang nanti malam mati. Yang dibawa mati menghadap Allah berapa? Yang ditinggalkan untuk bapak berapa? Bapak senang? Lihatlah senyuman bahagia mereka. Ada di antara bapak punya uang 100 juta. Amin. Ditransfernya untuk beli tanah 10 meter.
maka dia transfer 1 juta. Berarti di bank tinggal. Memang kalau uang udah keluar ini agak buntu pikiran. Uangnya 100 juta. Dia transfer untuk beli tanah 1 juta. Yang tinggal di rekening bank 99 juta. Nanti malam dia nonton bola. Gol. Mati. Yang dia bawa mati menghadap Allah berapa? Yang tinggal untuk ibu berapa? Ustadz Somad, Ustadz provokator. Jangan undang Ustadz Abu Somad ke Banten. Dia cuma merusak hubungan kita mah. Saya tidak ingin gara-gara ini bapak sama ibu lalu tidak mesra lagi. Jangan gara-gara ini besok pagi nanti malam bapak minta kopi. Mama, kopinya mana? Buat aja sendiri. Tujuan saya mau supaya setelah mati kita tetap dapat amal jariah dari Manahijus Sadat. Penghafal Quran dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, malam, witir, zikir, doa, ngulang hafalan Quran sampai ke kubur kita insya Allah. Uang-uang yang kita masukkan ke kotak-kotak tadi akan dibelikan ke tanah. Di atas tanah itu dibangun asrama, di atas tanah dibangun kelas, dibelikan ke batu bata, kerikil, pasir, koset, pintu. Akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Yang mau ngasih silakan, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Saya nggak bisa maksa, saya nggak ada kekuasaan. Saya bukan Bapak Babin Kamtibmas. Kalau Bapak Babin Kamtibmas nyuruh sedekah, pasti semuanya bisa berisi itu kotak. Kenapa? Ya ambil pistol, sedekah. Pak polisi tidak akan menggunakan senjatanya kepada masyarakat. Kita disuruh untuk kesadaran. Nabi mengatakan, ada malaikat yang dikirim Allah untuk mendoakan orang yang bersedekah. Mau dengar bacaan doa malaikat? Ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bunyinya Pak Ustadz, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Jadi yang bersedekah tadi insya Allah diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enggak sedekah Pak Ustadz dapat doa enggak? Dapat apa enggak? Dapat. Allah Maha Adil. Bunyi doanya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang enggak bersedekah tadi binasakan dia ya Allah. Bukan doa saya. Sayanya bacakan aja. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tadi ketika kotak lewat dia pura-pura ngantuk. Yang ketika kotak lewat pura-pura ngeliat Ustadz Somad. Ini Ustadz Somad ini ngasih jadwal kayaknya ada unsur KKN-nya. Yang ceramah Abdul Somad Batubara. Yang ngundang Kiai Haji Sulaiman Afandi Batubara. Sampai ke Lebak dikasih batu Kalimaya. Tidak ada unsur KKN apapun. Memang sudah lama ingin datang ke Lebak. Masya Allah, tabarakallah. Ceramah yang paling berkesan di Lebak. Paling berkesan. Apa kesannya? Suara keras, hujan lebih keras. Kita kalau satu hari itu ceramah sampai 3 kali. Pagi, siang, malam. Kita lupa pas ditanya, Ustadz pernah ke tempat kami ya? Yang di mana ya? Ustadz pernah ke kampung kami ya? Di mana ya? Kecuali di Manahijus Sadat. Ingat sampai mati. Ada kesan-kesan yang sulit untuk dilupakan. Kesan yang pertama, menggelegar bersuara, petir menyambar. Kesan yang kedua, dapat sorban khas. Khas dari Lebak, Banten. Ini nanti akan dibawa pulang ke Pekanbaru Riau, diletakkan di dalam lemari kaca, dibuat tulisannya kenang-kenangan dari Ibu Bupati Lebak, Banten. Jadi anak-anak cucu saya, ketika nanti saya meninggal, jamaah-jamaah akan datang, mereka mau melihat museum almarhum Abdul Somad. Mereka lihat, mana sorban-sorban Ustadz Somad dulu waktu pengajian ini. Dari mana? Oh, ada yang dari Lebak. Oh, ada yang dari sana. Semua kita hanya tinggal kenangan semata. Mau tinggalkan kenangan baik atau kenangan jelek? Orang yang paling kaya di dunia, siapa namanya? Bill Gates. Ada yang lebih kaya daripada Bill Gates. Kalau digali tanah di Lebak, dicangkol tanah di Lebak,
tiba-tiba ketemu di dalamnya ada periuk terbuat dari emas. Orang akan mengangkat ke atas, dia akan katakan, ini harta Bill Gates. Ini harta. Jadi kalau gitu yang lebih kaya Bill Gates atau Karun? Karun. Karun di Mesir, tapi periuknya ada di Lebak. Karun luar biasa kaya. Tapi belum pernah saya ketemu sama orang, ceramah dari Sabang sampai Papua, sampai ke Australia, kecuali Singapura. Belum pernah ketemu sama orang kenalan. Kenalkan Pak Ustadz, nama saya Korun. Belum pernah. Siapa jabatan yang paling tinggi di dunia? Fir'aun. Sampai hari ini istananya, piramidnya, kursinya, muminya masih tetap tegak berdiri di Mesir. Tapi belum pernah saya ketemu sama orang. Kenalkan Pak Ustadz, nama saya Fir'aun. Karena dia meninggalkan kenangan yang jelek, maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Tinggalkan kenangan yang baik. Karena kita semua akan mati menghadap Allah. Orang yang sudah meninggal, ulkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah yang baik-baiknya saja. Maka sekali lagi, ketika kita masih diberikan hidup di atas dunia ini, maka berikanlah kenangan-kenangan yang baik. Punya sepatu harga 100 juta, tinggal. Punya baju 50 juta. Sebentar. Mohon maaf Pak Ustadz, ini 50 jutaan. Yang nanya siapa? Tinggal semuanya. Rumah besar tinggal. Mobil besar tinggal. Bini besar tinggal. Yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah uang 80.000 per meter yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Saya hanya menyampaikan saja. Yang percaya alhamdulillah, yang tidak percaya waspada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik bangga jadi santri Manahijus Sadat. Minta satu orang naik ke atas. Anak atlub wahidan minkum an yas'ad ilal manassah al-an wahidan faqat la aktsar. Rajulun la imra'atun talibun laisa talibatan laisa talibatan. Wahid faqat. Assalamualaikum. Rekam dulu kali kata. Satu. Saudara dimanapun berada di Sabang sampai Papua, saksikan dialog kita bersama salah seorang santri dari pesantren Manahijus Sadat. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muka. Ismi Muhammad Jati Asidi. Min aina anta? Min Lebak Bayah. Masmu abika. Abi Arif Syarifuddin. Kam hafizna minal Qur'an? Alhamdulillah. Asyaratu ajza. Iqra' li safhatan aw ayatan minal ayati dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tarjim ila lughatil Indonesia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya saya ingin menciptakan manusia khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat berkata, apakah engkau ingin menciptakan manusia yang di mana mereka akan saling bertumpah darah dan saling berperang? Qalu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah berkata, sesungguhnya saya lebih tahu apa yang engkau ketahui. Waslukan, sanakkan.
Al-faslul khamis. Mada turidu an takuna fil mustaqbal? Rais Jumhuriyah, Wazir Syu'unul Awqaf, Bupati, Tabib, Syurta, Askari, Jundi, Muhami, Mustasyar, Mudarris. Mau jadi kiai. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu, kalau mau cari menantu, booking dari sekarang. Ananda Muhammad Zaki. Sudah lihat bagaimana kualitas adik-adik kita di Manhajus Sadat? Tidak banyak, hanya untuk kenang-kenangan aja. Masya Allah. Makanya saya suruh tadi satu. Karena duitnya tinggal satu. Tafadhal Muhammad Zaki As-Siddiq. Muhammad terpuji, Zaki cerdas, Siddiq jujur. Sudah terpuji, cerdas, jujur. Allahu Akbar. Harapan mertua masa depan. Ustadz Somad, saya mau ketemu Ustadz, bisa? Bisa. Di mana kita ketemu? Di rumah makan? Enggak, di masjid. Kenapa enggak di rumah makan? Nanti saya yang bayar. Saya takut timbul fitnah. Sampai di masjid si ibu nangis. Ibu kenapa? Anak saya Pak Ustaz. Anaknya perempuan, anak gadis. Wah gawat. Takutnya dia nawari, saya udah nikah. Anak ibu kenapa? Anak saya udah nikah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Makin kuat nangisnya. Ibu nangis kenapa? Menantu saya Pak Ustaz. Ya kenapa menantunya? Pakai narkoba. Menantu pakai narkoba. Ngadu sama Ustaz Somad. Minta doa. Saya belum ketemu doanya Bu. Belum pernah saya ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Anaknya dipelihara, dijaga, dirawat, disekolahkan, dilahirkan meregang nyawa. Ketika dibesarkan dengan tetes air mata, dimandikan, disekolahkan, dibiayai, dinikahkan. Setelah nikah ternyata menantu pecandu narkoba. Nasi sudah jadi tai ayam. Mantu pecandu narkoba, bapak masih cerita bubur juga lagi. Makanya anak-anak ini kita bentuk dari sejak kecil. Ini pohon-pohon yang ada di dalam pot ini bisa kita bentuk melengkung, bisa kita bentuk melingkar, bisa kita bentuk bulat. Kenapa? Karena dia masih kecil. Tapi kalau dia sudah jadi kayu yang keras, hanya dua kemungkinan. Kayu keras itu kalau mau kita bentuk dua kemungkinan. Dia patah atau kepala kita pecah. Nih anak-anakku. Orang tua yang paling beruntung di Lebak, paling beruntung di Banten, paling beruntung di Indonesia. Yang sudah menyerahkan anak-anaknya ke pesantren Manhajus Sadat. Saya sudah banyak berjalan di berbagai macam tempat. Masuk ke LP, lembaga pemasyarakatan, penjara khusus narkoba. Sudah tidak bisa tertolong lagi. Ibu-ibu masak nasi goreng pagi, nasinya gak masak-masak, heran. Ternyata tabung gas sudah dijual anaknya untuk beli sabu-sabu. Hancur. Indonesia ke depan akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kalau calon pemimpin masa depan ini dibekali dengan iman, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, tapi saya nggak betah di pesantren. Kenapa nggak betah? Di pesantren ini Pak Ustaz jauh dari orang tua. Kalau kamu tinggal di rumah, dikasih kamar sendiri, TV-nya gede, tiap hari nonton, megang handphone. Ustaz Somad anak saya di rumah pagi main handphone, siang main handphone, malam main handphone. Nembak musuh yang gak mati-mati. Enggak sholat, enggak sekolah, enggak mandi, enggak sekolah, enggak sholat, enggak sekolah. Di kamar terus. Tolong ruqyah Pak Ustaz. Ruqyah itu untuk orang kerasukan jin, bukan kerasukan handphone. Dibacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau dia diganggu jin-jinnya keluar. Aduh. Dibacakan ayat Quran, tertulis di keningnya, not responding. Gak ada. Kata jin, aku gak ada ganggu dia. Memang dia aja kesetanan. Gak sholat, gak ke masjid, gak ke sekolah. Sibuk terus main. Yang buat dia begitu siapa Bu? Gak tahu Pak Ustadz.
Yang belikan handphone siapa? Saya. Yang belikan HP siapa? Saya. Yang biarkan dia main di kamar siapa? Saya. Yang belikan paket 4 giga siapa? Saya. Sekarang anaknya begitu, yang salah siapa? Ustadz. Tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan anak ke pesantren. Masih ada ibu yang ragu tentang anak di pesantren? Kalau ada ibu yang ragu, saya ruqyah. Bariskan di sini biar saya bacakan itu. Apa yang 10 ini? LGBT, pacaran, sekuler, liberal, komunis, ateis, aliran sesat, khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Facebook, grup WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Merusak kepala anak-anak kita. Siapa yang bisa menjaga? Dulu orang nonton TV-nya cuma satu, TVRI. Sekarang, dulu orang kalau nonton dari awal sampai akhir. Sekarang cuma main-main remote aja, gak ada yang ditonton. Maka satu-satunya jalan adalah memasukkan anak ke pesantren. Laki-laki tidak boleh bersatu di pesantren dengan perempuan. Laki-laki sini, perempuan sini. Ada tembok Berlin di antara kita. Laki-laki dari tadi saya melihat ke sini terus, gak ada satupun yang melirik. Paling-paling lirik-lirik tipis ada. Gak usah pacaran. Karena kalau kalian pacaran, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin. Kalau kalian pacaran, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang kehilangan kehormatan laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Jangan mau pacaran. Siap. Ustadz Somad 4 tahun di Mesir, Kairo, gak ada pacaran. Sekalipun gak pacaran. Kenapa? Gak dapat. Untuk adik-adikku yang cemas tentang jodoh, kalau ada kalian yang khawatir karena korban iklan, hari gini gak punya pacar, apa kata dunia? Itu yang ngomong gitu setan. Jadi kalau ada nanti kalian pulang liburan, sampai di rumah, ditanya sama tetangga, ditanya sama teman, ditanya sama ibu-ibu, sudah kelas berapa? Kelas 2. Di mana? Manahijus Sadat. Pondok ya? Iya, pasti belum punya pacaran. Hari gini gak punya pacar, apa kata dunia? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Berarti dia itu setan. Anakku yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, yang luar biasa. Nih Ustadz Somad. Ustadz Somad ini udah tua. Tua, kurus, krempeng, hitam, jelek, buruk. Hidup. Umur sekarang sudah 45 tahun. Coba kalian lihat komen-komen di Instagram. Coba lihat komen-komen di YouTube. Saya masih ingat komennya. Apa kata komennya? Ustadz, jadikan aku yang kedua. Apalagi kalian yang muda-muda yang ganteng-ganteng, masa depan ada pada kalian. Selesai dari Manahijus Sadat, kalian lanjutkan ke Cambridge University. Selesai dari Manahijus Sadat, kalian lanjutkan ke ANU. ANU itu apa Pak Ustadz? Australian National University. Selesai dari Manahijus Sadat, kalian akan lanjutkan ke McGill University Kanada. Selesai dari Manahijus Sadat, kalian akan lanjutkan ke Jepang. Otaknya Jepang, otaknya Jerman, otaknya Amerika. Hatinya tetap la ilaha. Tapi kami nggak bisa ke Amerika Pak Ustadz. Kami nggak bisa ke Inggris Pak Ustadz. Loh kok nggak bisa? Manahijus Sadat pakai bahasa Inggris. TOEFL-nya, Test of English Foreign Language. Betul? Manahijus Sadat pakai bahasa Inggris. Ustadz kok tahu? Karena kiai-kiainya tamat dari pesantren Darussalam Ponorogo yang terkenal dengan Inggris dan Arabnya. Dua-duanya jalan. Arabnya jalan, Inggrisnya jalan. Allahu Akbar. Udah habis waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dimanapun kalian nanti berada, kalian sampai ke suatu tempat, masuk waktu sholat, maka kumandangkanlah azan, wahai anak-anakku. Siap? Ada di antara kalian nanti yang akan jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden, dan ada di antara kalian yang akan jadi kapolda. Amin. Selama ini masjid kosong. Kenapa kosong? Karena azannya slow. Hayya 'alas shalah. Sampai akhirnya suatu hari ada azan yang menggelegar. Hayya 'alas shalah. Heran semua orang. Kenapa azannya aneh? Mereka buka pintu masjid, lihat. Rupanya Kapolres ada. Kira-kira mana yang lebih efektif dalam berdakwah? Jadi ustadz atau jadi polisi dan tentara? Saya tahu kalian bingung jawabnya. Mana yang lebih efektif dalam berdakwah? Jadi ustadz somad atau jadi polisi? Saya ceramah di atas mimbar. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi najis, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Menggelegar di masjid. Yang main judi enggak ke masjid. Tapi begitu ada adik-adik dari Manahijus Sadat, lulus jadi polisi tentara, ketemu sama orang laga ayam, ketemu orang main gaple, main judi. Dia nggak perlu bacakan ayat, cukup diambil pistol. Nah, silahkan main judi. Mau laga ayam? Yang mau jadi polisi angkat tangan. Saya mau mengatakan, anak pesantren bisa jadi apapun. Anak saya di pesantren, anak saya lebih hebat, anak saya di SMP, anak saya di SMA. Masih ada ibu-ibu yang gitu ngomong ke tetangganya bangga dengan SMP SMA, betul? SMA, SMP. Pasti tanya, anak kamu pesantren. Kenapa malu punya anak di pesantren? Di SMP pelajarannya satu tangan selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris selesai. Di pesantren Manahijus Sadat, nahu, sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, mahfuzat, tajwid, tahsin, hadis, mustalah hadis, ulumul Quran, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Coba kasih mereka, suruh hafal karena Muhammadun na'iman fi firasyihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu zalaman wa barun laisa fiha illa sautul harik. Mencret dia. I'm going to the mosque. Saya pergi ke masjid. Going, go, goes, gone, when. Cuman berubah 5. Tapi kalau zahabna, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu, idhabu, untuk nunjuk ini saja. Hadha, hadhani, haula, hadhihi, hatani, haula, sampai 5. Hadha, hadhani, haula, hadhihi, hatani, haula. 5 hanya untuk nunjuk this, that, dengan those, zalika, dhanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Untuk ini dengan itu aja 10. Makanya pilih anakmu yang paling cerdas, anakmu yang paling smart, anakmu yang paling encer otaknya, masukkan ke Manahijus Sadat. Jangan yang tidak lulus di SMP, tidak lulus di sekolah negeri, masukkan ke pesantren. Error, gila dia. Ini anak-anak yang super cerdas. Ini anak-anak perempuan yang cerdas. Mereka inilah yang ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia. Sehingga Indonesia tetap menjadi kebanggaan kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun
Rasanya selama ceramah di Manhajus Hijus Sadat inilah saya paling lama. Dari mulai hujan lebat sampai panas. Masya Allah, tabarakallah. Doa adik-adik semua. Jadi kalau ada orang mengatakan hujan itu bisa berhenti karena doa orang soleh, nih buktinya. Padahal awan gelap masih ada di atas. Berhenti sejenak karena ada orang-orang soleh yang berdoa. Ya Allah, berhentilah sebentar aja. Kulihat Ustaz Somad urat lehernya udah mau putus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah melihat. Saya nggak percaya tuh sama omongan Ustaz Somad. Katanya kita tamat pesantren bisa jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden, menteri. Mana buktinya? Hari ini buktinya ada langsung nyata. Ibu bupati Lebak dari pesantren. Dan beliau sampai hari ini merasa bukan tamatan pesantren. Tadi dengarkan kata sebutannya? Saya sebetulnya malu dengan guru-guru saya. Saya ini masih santri. Saya ini belum tamat pesantren. Karena beliau sampai hari ini masih tercatat sebagai santri. Tapi kata Pak Kiai, walaupun beliau di pesantren sekian tahun, mahfuzatnya masih melekat di kepalanya. Hafalan-hafalannya masih ada. Bapak, ibu, anak-anak, adik-adik semuanya, kami semua bangga dengan perhatian ibu kepada pondok pesantren. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada atap, hari itu tidak ada naungan, tidak ada tempat berlindung, tidak ada pohon kayu, tidak ada tenda. Yang akan memberikan naungan, yang mendapat naungan, yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau jadi bupati yang adil, jadi sekda yang adil, jadi kepala dinas yang adil, jadi asisten yang adil, mereka mendapatkan perlindungan, lebih dulu masuk surga. Tapi kalau tidak adil, lebih dulu juga masuk neraka. Maka kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah, insya Allah. Lebih kurang 60 menit Ustaz Abdul Somad menyampaikan tausiah. Ustaz tahu dari mana? Ustaz kan nggak ada ngelihat jam. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu saya berdiri 60 menit dari kesemutannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal jariah buat kita semua, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf langsung. Masya Allah, kata Pak Kiai langsung baca doa. Karena di beberapa tempat saya nggak mau langsung baca doa. Karena setelah baca doa baru dikasih tahu protokol. Mohon maaf yang baca bukan Ustaz. Di majelis ini kata Pak Kiai saya diminta membacakan doa. Tapi doa ini kabul bukan karena Abdul Somad. Tapi karena ada jamaah yang mengaminkan doa ini. Mudah-mudahan Manhajus Hijus Sadat dijadikan lembaga pendidikan terkemuka. Manhajus Hijus Sadat tempat belajar para alim ulama pemimpin bangsa. Allah menjaga Manhajus Hijus Sadat dari segala fitnah, semua kejelekan, keburukan. Para pemimpin kita dijadikan adil dan amanah. Bapak ibu semuanya soleh, sehat. Anak-anak kita menjadi pemimpin masa depan. Ala hazihin niyah. Untuk niat baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikanlah pondok pesantren Manhajus Hijus Sadat pondok pesantren yang diberkahi. Takharraja minhul ulama waz zu'ama wal huffaz wal qurra. Keluar dari pondok pesantren ini para pemimpin, para ulama, para penghafal Quran, para ahli qiraat, al-mufassirun wal fuqaha wal muhaddithun, ahli tafsir, ahli hadis, para ahli fikih yang menolong agamamu di masa akan datang ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami condongkan hatinya untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jarinya ya Allah. Allah membatti'na bi umuri ulama'ina. Kiai-kiai kami panjangkan umurnya dan berikan kami nikmat barokah dengan panjangnya usia mereka ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali tullabina para santri santriwati kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ini ya Allah, wali man ghaba anna yang tak dapat hadir karena udzur syar'i. Balas niat baik mereka semuanya ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang belum punya keturunan berikan anak yang soleh solihah penghafal Quran ya Allah.
wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allah marzuqna ziyarat baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Allah marzuqna ziyarat qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah marzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Matikan kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar. Sebagaimana kami bersama di Manahijus Sadat, buat juga kami nanti bersama dalam surga Jannatul Firdaus ya Allah. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh. Allahumma ja'al Lebak Banten baladan thayyiban mubarakan fih, jadikan Kabupaten Lebak, jadikan Provinsi Banten, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, jauhkan dari musibah, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari fitnah. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.